Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang ini berada di lokasi Padepokan Joko Tingkir. Alhamdulillah, saya ditemani oleh Mbak Umar, kemudian ditemani oleh Gus Meslik, kemudian saya juga ditemani oleh teman saya Gus Imam Bukhari saking Pangean. Kalau Mbak Umar ini dari Pucuk, tidak asing lagi. Kali ini dari Endukoh selaku pemangku Padepokan Joko Tingkir. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan saya tentang keris Sengkelat Empu Supo Mandrangi. Tentu saja cerita ini kita ambil dari sebuah riwayat, yaitu dari Babat Tanah Pulau Jawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, Mbak Umar, kemarin saya sudah membuat cerita bahwa di Mojopahit itu sedang terjadi sebuah pagebluk, sehingga Putri Amorawati, yaitu permaisuri dari Bri Kertabumi, itu sakit. Dan kemudian alhamdulillah dengan datangnya Supo Mandrangi yang didampingi oleh Empu Jigjo, akhirnya di dalam Tugur itu terjadi sebuah peperangan. Keris yang keluar dari Rangka, yaitu keris condong campur, yang kerisnya kerajaan, kemudian perang dengan kerisnya Supo Mandrangi, dan juga dibantu oleh kerisnya dari Empu Jigjo, yaitu Nogososro. Akhirnya kalah yang kerisnya condong campur kalah, dan akhirnya pagebluk di Mojopahit akhirnya bisa dihindari. Nah, setelah itu Empu Supo ini akhirnya kembali ke Tuban. Setelah kembali ke Tuban, kemudian ketemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Cerita tentang hal-hal yang berkaitan. Monggo, beri. Cek tinggal saya. Alhamdulillah. Beri. Enggak sih semerap asal usule cerita niki. Jadi akhirnya ten pundene kula cerita. Nah, Kang Mas, kemarin saya punya pengalaman, ternyata keris yang dulu besinya itu jenengan paringi, kemudian saya buat keris yang namanya Sengkelat. Ternyata sekarang ini baru saya tahu betapa hebatnya keris ini, karena keris ini ternyata ada khodamnya yang bisa mengalahkan, yaitu khodam merek keris condong campur. Nah, akhirnya Sunan Kalijogo ganti cerita. Dek, Dimas, aku dulu pada waktu masa muda saya, banyak orang yang bilang bahwa saya ini adalah berandal Luko Joyo. Ya sudahlah, terserah mereka mengatakan apa. Tapi yang jelas saya tidak pernah berandal. Karena yang saya berandal itu juga miliknya orang tua saya sendiri, kemudian saya bagi-bagikan pada orang-orang fakir miskin. Tapi kalau saya dikatakan berandal Lokojoyo, ya itu sudah tidak masalah. Tetapi yang jelas saya dari guru sana, saya datangi semua. Nah, ketika saya bertemu dengan Kiai Sitengkir di Dukuh Pringgoboyo, saya diberi sebuah besi. Besi itu namanya besi Daru Kolo Cokro. Yang besarnya cuma 1 kelingsi. Nah, kemudian saya berikan kepada kamu kan. Kemudian saya perintahkan untuk membuat
pusaka keris. Kamu dulu bilang gini kan, untuk apa Kang Mas? Ya digawe boleng wedhus. Kan begitu kan saya dulu. Nah, akhirnya sekarang kamu tahu bahwa kehebatan dari besi Daru Kalacakra setelah menjadi keris. Nah, oleh sebab itu kamu simpan dengan baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya setelah Sunan Kalijaga pergi mengembara lagi, kemudian Empu Supo yang berada di Tuban ini karena diperintahkan oleh kakaknya, Kang Masnya supaya berhati-hati, kerisnya ini harus disimpan dengan baik karena sudah tahu gelarnya, sudah tahu istilahnya apa nih, munggo emas no ler-lerane. Nah, akhirnya disimpan. Keris ini disimpan di bawah ranjam atau kolong mbayange bojone ngene iku Rasa Wulan, berarti disimpan di kamarnya Rasa Wulan, juga di kamarnya Empu Supo. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yaitu setelah keris ini disimpan, Empu Supo ini juga masih mengembara karena ada sesuatu yang ditunggu, Mbak. Maksudnya masih ada yang ditunggu lah. Yang ditunggu itu adalah dari langit. Mustajab atau mustajab? Yang ditunggu dari langit itu adalah berupa besi. Nek wong Jawa saiki ngarani lintang ngale. Nek cara biyen niku namine Daru. Daru. Termasuk meteor. Termasuk besi meteor. Nah, menurut velingnya yang namanya siapa tadi? Empu Supo. Daru iki nek gak mudhun nduk alas Surawiti. Surawiti Gresik. Perbatasan. Monggo saiki ngaten Gresik. Perbatasan Lamongan Gresik. Gresik. Utawa nduk Lasem. Alas lah Lasem. Mulane kala-kala nduk Surawiti, kala-kala nduk Lasem sebabe ngenteni mudune Daru. Yaiku Daru Kalawisesa. Jenenge Daru Kalawisesa. Iki sing dinteni. Nah, di saat-saat menunggu itu dia pergi ke Lasem, juga pergi ke Surawiti. Sudah. Akhirnya di Mojopahit setelah kerisnya condong campur sudah dalam keadaan rusak kan tadi. Ini mau ada yang namanya jamasan pusaka. Setelah jamasan pusaka di Mojopahit yang dipersiapkan oleh Empu Supandrio yang diperintah raja untuk mempersiapkan segalanya, ternyata setelah mau dijamasi pusaka condong campur dibuka dalam keadaan sudah rusak. Karena sudah bertempur dengan kerisnya Empu Supo tadi yang namanya keris sengkelat. Akhirnya diusulkan oleh raja supaya keris ini dihancurkan sekalian, supaya tidak akan mengganggu dan sudah tidak bisa dibersihkan karena sudah rusak. Akhirnya 3 orang diperintahkan untuk menghancurkan keris condong campur ini, yaitu Supogati dan Supandrio, dibantu oleh anaknya Supogati yang namanya Empu Jigjo. Begitu sudah dipande, dibakar sampai panas, dipande, dedaman yang namanya condong campur ini mencolot keluar angkasa. Kembalilah. Artinya itu menghilang. Ditumbuk karo palu. Ternyata mencolot mendur dan akhirnya menghilang. Nah, sudah. Kemudian di Mojopahit sendiri, setelah masuknya Bri Kertabumi masuk Islam, itu tidak mudah. Karena apa? Karena ditinggal oleh orang-orang penting. Karena pro dan kontra.
Sabdo Palon dan Noyo Genggong, tokohnya agama Buddha, ini sudah tidak mau tinggal di Mojopahit. Akhirnya pergi ke Kediri. Karena apa? Sudah tidak cocok dengan Bhre-Kertabumi. Nah, kemudian di dalam kerajaan sendiri, di keraton ini juga pro dan kontra. Masalahnya apa? Untuk merubah adat istiadat dari Buddha ke Islam, ya susah. Karena apa? Adat istiadat di keraton Mojopahit yang sudah ratusan tahun mau dirubah, susah. Akhirnya terjadi pro dan kontra. Nah, dalam keadaan kegelisahan ini, Bhre-Kertabumi itu ingin sebetulnya membeningkan pikiran. Nah, akhirnya ngudoroso ten anake namine Pangeran Gugur, Raden Gugur ngene iku anake saking Mbok Magetan. Nah, setelah itu Raden Gugur memberikan solusi kados pundi Rama Prabu menawi jenengan uzlah mawon wonten lereng Gunung Lawu. Akhirnya disetujui. Setelah disetujui, berangkatlah rombongan dari Mojopahit menuju lereng Gunung Lawu, melewati hutan Ketonggo. Nggih, hutan Ketonggo niku pundi? Ngawi. Setelah di hutan Ketonggo, ternyata sudah dihadang oleh Sunan Kalijogo. Rupa-rupanya sudah tahu Sunan Kalijogo. Setelah sampai di hutan Ketonggo, dihadang, akhirnya diberikan nasihat. Duh Kanjeng Prabu, menawi panjenengan menika badhe mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, maka sebaiknya panjenengan menika kuluk makuta panjenengan nggih jenengan lepas. Mahkota jenengan niku lho jenengan lepas. Terus busana keprabon, pakaian keprabon, pakaian raja ya harus dilepas. Akhirnya dituruti. Kuluk mahkota dan busana keprabon sudah dilepas semuanya. Kemudian mulai sekarang hanya memakai pakaian biasa, kemudian berjalan kaki menuju lereng Gunung Lawu. Kemudian di sana ditunggu oleh anaknya yaitu Raden Gugur. Di dalam pertapaan di sana selama 40 hari akhirnya mendapatkan wise. Wise itu apa? Wise ibaratnya itu cara Kanjeng Nabi Wahyu. Wah, Atau karomah utawa petunjuk. Wise iku petunjuk gaib sing asale teko Gusti Allah. Petunjuke ringkese ana loro, Mbah. Nggih. Siji nguwahi weruh marang Prabu Bhre-Kertabumi kalau sebentar lagi dirinya itu bakal lengser ke Prabon. Artinya lengser ke Prabon yaiku wis ora dadi raja meneh. Nek wis gak dadi raja meneh, otomatis ana sing genteni. Petunjuk yang kedua adalah diberitahu bahwa besok yang menggantikan kamu menjadi raja adalah orang yang memegang keris sengkelat pamor sewu. Jelas. Nah, setelah selesai uzlahnya sudah selesai, maka dia kembali menuju ke Mojopahit. Setelah di Mojopahit, akhirnya dikumpulkanlah para empu pembuat keris. Ada 8 empu, yaitu ada Empu Supandrio, Empu Supogati, ada Empu Japan, ada Empu Singkir, ada Empu Belambangan, ada Empu Macan, ada Empu Kodok, dan ada Empu Sombro. Ada 8 empu sakti di kerajaan Mojopahit akhirnya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan ditanya siapa yang pernah membuat keris yang namanya sengkelat pamor sewu. Padahal sing gawe wau sinten? Empu Supo. Tapi ora dikumpul. Nah, kan ora dikumpul kan? Karena Empu Supo itu dianggap masih anak-anak. Karena anaknya Empu Supandrio kan gitu kan. Belum terkenal. Nah, akhirnya malah jigjo dikumpulaken. Nah,
Tur maneh Empu Supandrio sampun wangsul ten Tuban. Nah, setelah itu diusulkan oleh siapa itu Empu Supandrio ayahnya, mergo dhek ngerti iki jelas sing duwe ku anakku. Cuma anakku ora nduk kene. Nah, akhirnya diusulkan terus pundi Prabu menawi condong campur menika digentos kalih Sengkelat Pamor Sewu niku sebagai keris kerajaan. Nah, justru itu harus dicari di mana keris itu berada. Mergo iki oleh petunjuk koyo ngono. Di dalam pertemuan itu juga disampaikan, tapi ojo rame-rame iki rahasia. Sebabnya sedelok meneh iki aku jelas kate lengser ke Prabon. Nah, sing dadi ngenteni aku iki meneh sing nyekel keris iku. Oh, ngoten ya. Nah, sudah jelas ya berarti. Nah, ini tadi kan cerita Bri Kertabumi berangkat menuju ke lereng Gunung Lawu sampai selesai 40 hari. Nah, ketika 40 hari ditinggal, 40 hari ditinggal, ini kan ada orang yang cerita tentang kehebatan dari keris Sengkelat Pamor Sewu. Sebabnya wis terbukti iso ngilangi pagebluk. Nah, tapi wisik belum diterima kan, mergo wong isih nduk kono. Nah, ini ada orang yang mengetahui hebatnya keris Sengkelat itu, yaitu Empu Belambangan. Empu Belambangan ini memberitahukan kepada Gubernur Monconegoro Belambangan sing jenenge Ciung Lautan bahwa ada keris hebat, yaitu keris miliknya Empu Supo, yaitu keris Sengkelat, bisa menghilangkan apa itu pagebluk. Nah, tertarik sing namanya Ciung Lautan gini ku Monconegoro Belambangan. Nggo cara sakniki kan Gubernur Belambangan. Nah, iku piye kerise? Kerise niki jelas anak gadane anake Empu Supandrio. Sing gadane niku Supo, tapi manggone ten Tuban. Nah, enake piye carane supaya saged nggadah keris niku? Sebab keris niku hebat. Ya wis, gampang. Akhirnya yang namanya Ciung Lautan ini itu punya orang tua, yaitu orang yang dianggap tua, yang istilahnya itu sebagai penasihat. Nah, penasihat ini berada di sebuah dukuh, namanya Dukuh Pringgoboyo, yang berada di Kadipaten Sedayu. Nah, akhirnya mengutuslah Prabu Ciung Lautan tadi untuk menuju ke Pringgoboyo menemui Kiai Setingkir. Akhirnya Kiai Setingkir menuju ke Belambangan, tapi sebelum ke Belambangan mampir ke Surabaya karena ingin ketemu dengan muridnya yang namanya Celuring. Akhirnya Celuring dan Kiai Setingkir menuju ke Belambangan. Setelah sampai di Belambangan, yaitu Prabu Ciung Lautan mengutarakan maksudnya agar bagaimana caranya untuk memboyong keris Sengkelat dari Tuban itu menuju ke Belambangan. Peristiwa ini terjadi Prabu masih dalam keadaan riyadhah utawa uzlah di lereng Gunung Lawu, sehingga kerajaan Majapahit dalam keadaan kosong, kerajaan rajanya. Nah, akhirnya setelah pulang, tadi kan raja memerintahkan untuk Supandrio mengusulkan supaya itu dijadikan keris sebagai kerajaan Majapahit. Dan raja memerintahkan supaya Empu Supandrio memboyong keris itu dibawa ke Majapahit. Nah, di dalam pertemuan itu kan ada Empu Belambangan juga. Nah, akhirnya Empu Belambangan
matur lagi kepada Ciung Lautan, dan Ciung Lautan agar menyegerakan Kiai Setingkir untuk mewujudkan cepat-cepat memboyong sebelum keris itu diboyong Supandrio ke Mojopahit oleh Empu Supandrio. Nah, akhirnya direncanakanlah pengambilan paksa, yaitu keris ini dari Tuban oleh Kiai Setingkir yang dibantu oleh 25 prajurit dari Singosari dan 25 prajurit dari Kediri. Sudah, akhirnya berangkatlah prajurit-prajurit itu, kemudian rundingannya di desa Prenggo. Setelah itu apa yang terjadi? Supandrio tadi kan diperintahkan untuk menjemput keris itu. Akhirnya datanglah Supandrio ini menuju ke Tuban. Tapi dia tidak ketemu dengan Supo, karena Supo berada di Lasem. Hanya ketemu dengan mantunya, yaitu Rasa Wulan. Yang ditanya bukan menanyakan tentang keris, tetapi yang ditanya adalah Supo kemana. Dijawab oleh Rasa Wulan, biasa niku Romo, Kang Mas niku nek Riyado niku mboten ten Lasem nggih ten Alas Surawiti. Nah, setelah itu kembali Supandrio menuju ke Mojopahit, berarti masih belum terboyong. Nah, ini didahului oleh Kiai Setingkir bersama dengan 25 orang dan 25 orang. Akhirnya dibuatlah sebuah strategi, 25 orang ini ngepung Tuban, 25 berikutnya berjaga-jaga di laut. Kemudian keputusannya adalah yang masuk langsung ke Kadipaten sebagai eksekutornya adalah Celuring, sedangkan yang mengawasi adalah Kiai Setingkir. Setelah nanti berhasil, kalau berhasil dengan keadaan selamat, langsung dibawa menuju ke Belambangan. Tetapi nanti kalau dalam keadaan gagal, konangan, dan kemudian terjadi istilahnya itu gejolak, maka 25 dan 50 orang ini bersama-sama maju. Pokoknya harus diusahakan keris itu bisa didapatkan. Siapapun yang membawa harus dibawa ke Belambang. Serem banget, Mas. Nah, setelah itu sudah, setelah direncanakan dengan begitu matang, berangkatlah Kiai Setingkir dan Celuring dan 25 orang dan 25 orang lagi. Nah, akhirnya ditempatkanlah 25 orang ini di pesisir, dan sudah di situ sudah disiapkan kapalnya. Nanti jaga-jaga. Kemudian nanti kalau sudah dapat langsung bawa lari dari laut. Kalau nanti dalam keadaan darurat. Nah, kemudian 25 orang sudah berjalan untuk mengepung Kadipaten. Tuban ya. Nah, Tuban. Kemudian masuklah yang namanya Celuring. Yang dituju adalah kamarnya Rasa Wulan. Diantar oleh Kiai Setingkir. Ternyata mulus, Mbak. Tidak ada gangguan apa-apa. Bahkan orang di sana itu usik ora. Saking antenge turu. Saking mandine sirep Begonondo sing ditebarno karo Kiai Setingkir. Begitu masuk nang kamare Rasa Wulan dhewe ora ngerti. Ini ana wong Mlebet niku wae. Buka kotak nduk ni sore. Longan. Ya ora sampai ana sing yo ora krungu. Akhirnya diambil lah pusakanya. Dibawa sampai keluar Kadipaten. Ora ono sing ngonangi atau mengetahui. Nah, rencana ini berarti rencana ke-1 mulus. Langsung dengan naik kuda hanya 2 orang, yaitu Kiai Setingkir dengan Celuring, langsung memacu kuda menuju ke Belambangan, dan akhirnya pusaka ini diserahkan kepada Prabu Ciung Lautan.
Setelah sampai di sana, karena gembiranya Tiong Lautan menerima pusaka ini, akhirnya Kiai Setingkir diangkat menjadi pate. Tetapi oleh Kiai Setingkir pada waktu itu diucapkan terima kasih karena dia sudah sepuh, maka dibadalkan kepada Celuring, dan akhirnya Celuring diangkat menjadi pate dengan gelar Pate Celuring. Ono sing takon, Mbah? Ayo, apa sing takokno? Monggo Mas, takon apa? Monggo Mbah, Ayo takon. Napa Pati Celuring napa hubungan kali maling Celuring niku? Nah, ini pas ini. Jadi peristiwa ini ada yang menyebutkan pencurian keris ini tadi itu biasanya dalam cerita-cerita disebut maling celuring. Tapi ojo darani maling iki ora maring harta benda. Ini sifatnya politik lah. Politik. Kalau istilahnya adalah pengambilan secara paksa kan. Melalui strategi. Ini mungkin masalah apa cerita maling celuring tembusi ten gene ini di Dewi Kili Suci nih badan makam maling celuring Ucangan tembusi. Termasuk niku. Iya betul. Jadi nanti setelah itu peristiwa ini, jadi sak durunge jenenge Celuring ini kan aslinya orang Madura. Orang Madura yang kawin dengan seorang wanita dari Singosari Malang. Tapi dia adalah muridnya Kiai Setingkir di Pringgoboyo ini. Tapi sebelumnya itu dia juga sudah banyak berguru, termasuk pernah bertapa di Gunung Pucangan, perbatasan Lamongan Jombang. Dan nanti makamnya Celuring itu ada di Banyuwangi. Sebenarnya makam siapa yang namanya? Petilasan. Makom Petilasan. Jadi kalau makam jasadnya itu ada di sana. Nah itu nanti ceritanya masih banyak. Masih panjang. Nah, masih panjang. Nah, Mbak Umar, ya. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi? Masalah sini lho, kok Nggih. enten bibit sak klungsu kok saged dados ngoten pripun? Apa memang menunjukkan padahal kerisnya kan butuh banyak Betul. ya? Kok ini cuma sing klungsu kan alit ya, Betul. namun sak kecil ini lho. Betul. Kok bisa sehebat itu ya? Nah. Jadi sebetulnya yang namanya ndaru, Nggih. kalau dari asalnya sana, mungkin gedenya sak gerdu. Gitu? Iya. Meteor ini karena setelah digosok kali gosokan karo hawa panas di udara, Alam. akhirnya sampai ke bumi. Ini mungkin ada yang sampai sak kling, ono sing sak neker, ono sing sak sawo, Nanti yang sak meten barang keluar. ada yang besar, Nggih, nanti bahkan sama. ada yang sak gerdu loh. Nah, cuma kebetulan yang diberikan Nggih. Kiai Setingkir kepada Sunan Kalijogo gedene sak klungsu atau sak kling, sak klingsi. Pertanyaannya tadi kan, nah nek sakmono tuh didadekno keris iku, nah sak piro dadine kan. Betul lah niki lho. Oh, jan wong sak meten nggih. Jadi ya bukan hanya itu adalah istilahnya bibitnya. Oh, bibit nggih. Kan membuat keris itu kan butuh tidak hanya itu, Nggih. kan harus ada bajanya. Nah, betul. Harus ada yang namanya besi kuningannya, terus kemudian harus ada peraknya, Nggih campur-campur. ada campuran-campuran ini, kemudian ini nanti ditata oleh Kadang ada pusaka. emasnya juga. Iya, kemudian setelah itu kemudian ditempa, akhirnya dibolak-balik, ditempa bolak-balik, akhirnya Menjadi setelah satu. itu menjadi Satu unsur lah. Nah, jadi satu pusaka ini, nah kebetulan mengapa jadinya tadi adalah dapur telulas luk. Nah, keris sing luke telulas iku jenenge sengkelat. Jenenge dapur sengkelat. Nah, pamore apa? Pamor sewu. Kok pamor sewu Sewu piye? nopo karepe? Mergo nduk kono niku kerlap-kerlipe iku akeh. Mergo ana campurane perak. Sehingga kaya ana sabuk-sabuke barang. Mulane ana sing ngarani sengkelat sabuk inten. Gitu. Nggih. Nah, cuma ini biasanya
orang mengatakan adalah sengkelat pamor. Pamor itu adalah itu tadi itu batik sing ten bilah niku jenenge pamor. Iki koyok-koyok kelap-kelipe, lap-lape iku koyok akeh mulan jarane sewu. Ada lagi? Ya, terusan dari Mojopahit itu gimana? Padahal tadi kan diperintahkan. Ya, diperintahkan. Nah, akhirnya ternyata setelah itu Supandrio akhirnya kan tasik dereng ngertos Pak, nek ilang ya. Kan mboten ngertos. Iya. Akhirnya Supandrio tetap mencari, tapi masih juga belum ketemu dengan anaknya. Akhirnya bahkan Rasawulan sudah berhari-hari, berminggu-minggu hilang keris ini, belum tahu Pak. Saking hebatnya kan sing luar biasa. Orang Jawa sakti. Nah, sakti. Nah, justru malah sing weruh ku wong ado. Ayo, badian kira-kira sapa sing weruh? Di Begelan, di sana, di Begelan Jawa Tengah. Nek saniki niku Kebumen. Nah, dulu namanya Begelan. Di sana Kanjeng Sunan Kalijogo sedang ada di sana. Kemudian kebetulan mengirim telepati ke adiknya, yaitu namanya Empu Supo. Empu Supo pada waktu itu ada di Lasem. Adik nih kali kan. Nah, adik Sunan Kalijogo jenenge Rasawulan niku dikawin karo Supo. Adik IP. Cara Jawane dulur IP. Adik IP nggih, adik IP. Angsal telepati, saiki nu telepon. Di telepati yang isinya adalah Dimas Supo mulya, kerismu ndukne sore mbayang iku dicolong wong. Niku telepati ning ngoten. Akhirnya Kang Mas kok nelepati aku kayak gini. Akhirnya pulang dia. Membuktikan apakah benar pusaka itu hilang. Setelah sampai di Tuban, kemudian nyujuk ten kamar, kemudian mengambil kotak yang dibawa paturon niku wau, ternyata kotaknya sudah dalam keadaan kosong. Nah, akhirnya genti sekarang yang nelepati adalah Empu Supo. Sinjuku sapa? Mau kan memberi kabar kerismu hilang nang mulya. Nah, saiki genti Empu Supo sing nelepati ten Sunan Kalijogo. Kang Mas. Nah, sing mundhut keris kula niku sinten diberitahu. Tidak usah kamu tanya siapa yang mengambil, tetapi yang jelas sekarang pusakamu itu sekarang berada di Blambangan Banyuwangi. Carilah ke sana. Sampai di sini dulu ceritanya, besok akan dilanjutkan lagi. Dino periode. Ngoten nggih, Mbak. Nggih. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu cerita. Oleh sebab itu ada kurang dan lebihnya cerita ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara. Matur nuwun, Mbah. Kir waras panjang umur, Mbah. Alhamdulillah.